Selamat malam Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, malam hari ini tanggal 23 Mei tahun 2021 Sobat Kicau Mania, masih suasana lebaran ya. Kita akan memberikan tips dan tutorial cara panen anakan murai batu di usia 9 dan 11 hari. Nah oke Sobat Kicau Mania, daripada penasaran, ikuti terus video ini, tonton sampai habis. Nah Sobat Kicau Mania, beberapa pertanyaan yang masuk ke kita saring ya. Oleh karena itu kita akan membuat videonya sesuai dengan pertanyaan dari Sobat Kicau Mania. Nah ada pertanyaan yang masuk ke kita itu, bagaimana Bang kalau seandainya kita panen di malam hari, soalnya takut indukannya stres. Nah kebetulan itu usianya matanya sudah melek ya, sudah buka di usia 7 hari ke atas, dan itu usianya 9 hari, 10 hari, dan 11 hari. Nah pertama-tama Sobat Kicau Mania, kita siapkan tempat ya. Tempat ini saya gunakan cepuk makanan ayam dan juga ini bakul ya, bakul kroto ya kalau bahasa kita itu. Dan ada juga yang menyebutnya besek kroto ya Sobat Kicau Mania, atau tempat kroto, itu sama saja. Nah ini dipastikan tempat bakul kroto atau besek kroto ini harus bersih Sobat Kicau Mania, jangan sampai ada kutu. Pakailah yang baru ya Sobat Kicau Mania. Kemudian daun cemarannya juga baru Sobat Kicau Mania. Nah Sobat Kicau Mania, dalam proses panen di malam hari ya, perlu diperhatikan ini, jangan sampai kita terlalu berisik di sekitar kandang karena mengganggu aktivitas yang lain. Nah contohnya di kandang ini Sobat Kicau Mania ya, karena mereka merasa terganggu dan terusik ya Sobat Kicau Mania, betina itu turun padahal lagi proses mengeram Sobat Kicau Mania. Nah oke, kita lanjut saja Sobat Kicau Mania, kita akan mulai panen ya. Kita akan cek dulu indukannya ya, posisi pejantan dan betina ini di luar Sobat Kicau Mania ya. Nah kalau seperti ini Sobat Kicau Mania, otomatis indukan murai batu ini tidak tahu kalau kita mengambil anakannya Sobat Kicau Mania, alias kita panen. Nah kalau kalian ingin melakukan seperti ini Sobat Kicau Mania, kalian harus melihat kondisi juga di sekitar kandang itu. Apabila murai batu kalian itu pasangannya itu aktif produksi, tetapi dia ini rentan sekali mendengar suara-suara di malam hari, dia bisa terganggu Sobat Kicau Mania, dan keesokan harinya pun bisa stres. Nah kalau pasangan murai batu kalian itu dia santai saja kalau melihat manusia di sekitar kandang atau di malam hari seperti ini ya, mereka enjoy, tidak merasa terusik, maka kita bisa langsung memulai panen Sobat Kicau Mania. Nah seperti yang kita lakukan pada malam ini Sobat Kicau Mania. Nah ini anakan murai batunya ini usia 11 hari ini Sobat Kicau Mania ya, ini kakaknya. Kemudian adiknya yang di sana itu usianya 9 hari. Mereka ada jarak ya ketika menetas. Nah langsung saja seperti biasa panen Sobat Kicau Mania, kita masukkan ke dalam bakul kroto atau besek kroto yang sudah kita isi dengan daun cemara. Nah jadi pada dasarnya Sobat Kicau Mania, yang panen itu bisa dilakukan di pagi hari, siang hari, sore hari, maupun malam hari. Nah tetapi untuk di malam hari memang bagus sebenarnya panen Sobat Kicau Mania. Dulu kita sering juga melakukan seperti ini ya, sampai di tengah malam kita pernah panen juga Sobat Kicau Mania. Kemudian subuh ya kita pernah panen Sobat Kicau Mania. Jadi indukan murai batunya tidak terusik Sobat Kicau Mania, karena kita proses panen itu berhati-hati dan tidak menimbulkan suasana yang ribut Sobat Kicau Mania. Karena suara-suara yang ribut di malam hari ya, itu otomatis indukan murai batu ini masih menangkap suara Sobat Kicau Mania. Akibatnya mereka bisa terbang ya, dan merasa ketakutan di sekitar kandang. Apalagi kandang kita ini tidak memakai lampu, kita hanya memakai pantulan lampu, alias lampunya itu berada di luar kandang peternakan kita Sobat Kicau Mania. Nah di sini juga Sobat Kicau Mania kita sampaikan ya sejak awal ini, bahwa kalau proses panen di malam hari ini bisa saja berhasil dengan mulus ya, kalau kita tidak berisik, tidak ribut di kandang indukan murai batunya, posisi tenang saja nangkring di dalam kandang. Tetapi yang menjadi persoalan Sobat Kicau Mania, kita mesti sabar karena mereka ini susah untuk buka mulut. Seperti di konten kita yang lama ya, kita jelaskan itu panen usia 10 hari, memang kita harus menunggunya sampai anakan murai batu ini bisa buka mulut, baru siap kita suap, kita loloh tangan. Nah itu jadi kita harus jelaskan dulu terlebih dahulu Sobat Kicau Mania, jangan sampai kalian tidak tahu dan mesti sabar.
Nah, kalau untuk usia 9 hari ya adiknya ini sobat kicau mania yaitu bisa mudah diloloh ya oleh tangan manusia. Tetapi kalau untuk usia 11 hari itu agak sulit sobat kicau mania. Kita mesti menunggunya lapar ya. Kemudian jangan sampai terusik karena dia ini posisinya bisa meloncat, bisa terbang karena bulu sayapnya sudah rapi sobat kicau mania. Bulunya sudah jadi. Berbeda dengan adiknya yang usia 9 hari ini, bulu jarumnya masih ada yang belum pecah ya. Jadi bulunya belum begitu mekar. Nah, kalau untuk kakaknya ini kita lihat di sini sudah sempurna. Bulu sayapnya pun sudah sempurna. Ini kalau terusik sedikit ya, dia bisa terbang. Kelabakan kita untuk menyuapnya, apalagi lolo tangan. Jadi kalau untuk idealnya memang sebenarnya maksimalnya itu 10 hari. Dan 11 hari pun juga bisa sebenarnya sobat kicau mania, asalkan kita tahu tekniknya. Nah, ini sudah selesai sobat kicau mania, kita masukkan ke sangkar peta ya sobat kicau mania. Dan selanjutnya jangan lupa kita kerodong karena posisinya ini memang harus ditutup sobat kicau mania. Karena matanya ini sudah terbuka ya, otomatis dia ini kalau melihat sesuatu yang mengganggu dia akan loncat dari tempat wadah itu sobat kicau mania. Jadi bakul kroto itu bisa dia loncat, bisa dia terbang ya sambil numur-numur ke jeruji. Nah, sobat kicau mania, di sini kita butuhkan kesabaran sobat kicau mania karena posisinya ini setelah kita kerodong masih belum mau buka mulut ya. Mungkin posisinya masih kenyang sobat kicau mania. Jadi kita harus menunggunya sobat kicau mania. Kita letakkan saja sangkar peta ini sambil dikerodong di dekat lampu ya. Jadi hanya mendapat pantulan lampu. Nah, nampaknya sobat kicau mania ya, kakak dan adiknya ini memang tidak mau terpisah dari sarang sobat kicau mania, karena itu kita satukan dan kelihatannya nyaman sekali kalau posisinya itu di dalam wadah seperti ini. Nah, ini cepuk ayam sobat kicau mania, kita sering juga menggunakan cepuk ayam ini ya kalau panen loloh tangan. Kadang-kadang untuk bakul atau besek kroto itu kurang nyaman juga sobat kicau mania, jadi kita mencari posisi nyaman, posisi mereka. Nah, sobat kicau mania, setelah kita menunggu sekitar 5 menit sampai 10 menit, akhirnya anakan murai batu ini bisa buka mulut. Tadi kita latihan dulu sobat kicau mania ya, kita latih respon mereka. Nah, selanjutnya kita bisa olah makanan atau pakan lolohan ya. Pakan lolohannya itu bersifatnya darurat saja sobat kicau mania. Untuk di malam hari kita bisa pakai jangkrik, apabila ada kroto ya bisa kita pakai kroto. Kemudian kita campur dengan super pit red,
itu bisa sobat kicau mania. Kemudian kita akan berikan bubuk susu nanti di sana sobat kicau mania. Oke, ikuti terus video ini sobat kicau mania. Nah, di sini sobat kicau mania kita siapkan kroto dan jangkrik yang sudah kita potong-potong kakinya jangkriknya sobat kicau mania. Kemudian kepala jangkrik itu sudah kita lepaskan, kita copot. Nah, selanjutnya kita akan membuat pakai racikan Super Pit Red. Nah, ini sering kita gunakan. Sejak dahulu kita sudah pakai sobat kicau mania sebagai pakan lolohan ya. Bisa kita aduk, diaplikasikan ke kroto ini atau ke jangkrik, atau kita campur semuanya. Nah, di sini kita tambah dengan bubuk susu sobat kicau mania ya. Nah, perlu sobat kicau mania perhatikan di sini ya. Ini tips dari kita ya. Jadi ini buat kalian yang menonton, mudah-mudahan kalian bisa lebih banyak pengetahuannya. Jadi di sini ada dua tahap sobat kicau mania ya. Pertama kita buat berbentuk cair sobat kicau mania. Jadi pakan ini bisa sambil minum. Karena anakan murai batu ini semasa diglodok ya, dia tidak minum sobat kicau mania, mana tahu dia dehidrasi ya kan. Kemudian kita buat sedikit kental untuk tahap kedua. Nah, oke sobat kicau mania, simak saja video ini. Nah sobat kicau mania, inilah proses pertama ya, yaitu makan sambil minum. Jadi kita suap kroto, jangkrik, dan itu berbentuk cair ya, cairan yang sudah kita racik tadi sobat kicau mania. Kemudian kita tunggu dan selanjutnya kita akan berikan ya tahap kedua. Nah sobat kicau mania, kita lanjut tahap kedua sobat kicau mania. Jadi airnya sudah kita kurangi dan ini sedikit kental sobat kicau mania ya. Jadi ekstra pudingnya kita tambah lebih banyak kroto di sini sobat kicau mania. Nah sobat kicau mania, ini cara yang paling efektif sobat kicau mania. Jadi jangan sampai tenggorokan anak murai batu ini keselak ya. Banyak hal seperti itu terjadi sobat kicau mania, sehingga dia sulit untuk mencerna. Jadi makanan itu kalau keselak ya nyangkut ya sobat kicau mania, dan bisa berujung kematian. Nah itulah pengalaman yang kita alami selama ini ya. Dulu kita tidak tahu cara meloloh yang benar seperti apa ya. Akhirnya kita mendapatkan kejadian ya, ada anakan murai batu keselak lalu mati.
Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.